Kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Dan kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristia Kaf. Silakan Kak Tia. Terima kasih Pak Tri. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan, kasih, dan kuasa Tuhan yang boleh diam di dalam hati kami. Kami boleh melalui hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Terlebih pada malam hari ini Tuhan kembali memanggil kami untuk bersama-sama belajar di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam webinar saat ini. Tuhan yang boleh pimpin serta kami, Tuhan yang kuasai kami. Sehingga apa yang boleh kami pelajari boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, terkhusus di tengah masa pandemi. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Haris, yang boleh hadir di tengah kami dan akan membagikan sebuah pembelajaran di dalam pengelolaan keuangan. Biarlah juga Tuhan hadir, kuasai Pak Haris dengan Roh Kudus Tuhan, agar apa yang boleh disampaikan oleh Pak Haris boleh juga mengingatkan kami, bahkan boleh menjadikan kami semakin lebih baik di tengah pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan. Kami mau menyerahkan diri kami, diri Pak Haris, sepenuhnya seutuhnya hanya ke dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Tia. Sama-sama, Bapak Ibu, Pak. kita akan bersama-sama, sebelum masuk ke sesi, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Ibu Grace. Kita boleh juga ikutan memuji sih, boleh juga bersenandung bersama-sama Ibu Grace lewat pujian yang berjudul Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
baik, teramat baik bagiku. Iya, pujian yang begitu indah dari Ibu Grace yang mengungkapkan bahwa Tuhan begitu baik untuk kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti, yaitu webinar mengelola keuangan keluarga di tengah dampak atau pandemi virus corona, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haris Marpaung. Beliau ini anggota tim literasi keuangan dari Financial Planner Association Indonesia, FPAI, kemudian juga anggota kelompok kerja edukasi dan literasi keuangan OJK, ini Otoritas Jasa Keuangan ya, betul ya Pak ya. Kemudian Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi, AAUI. Kemudian anggota Indonesia Risk Management Professional Association. Kurang lebih itu profesi dari Pak Haris. Kalau saya lihat di sini, di belakang nama beliau ini ada berderet gelarnya, sertifikasinya. Yang saya tahu tuh yang paling depan Pak, ini CFP, ini Certified Financial Planner kalau nggak salah nih CFP. Betul. Yang belakangnya saya nggak tahu nih Pak, mohon maaf nih. Ada QWP, ada AEPP dan seterusnya. Ada banyak ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanya juga penasaran. Nanti moderatornya akan dipimpin oleh Pak Wahyu ya untuk acara. Nanti mungkin ada tanya jawab, sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Pak Wahyu sebagai moderator. Baik, tidak berlama-lama, waktu saya serahkan kepada Pak Wahyu dan Pak Haris. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Tri yang sudah memberikan pendahuluan ya awal dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan, teman-teman semuanya. Kali pertama kita malam minggu ya mengadakan untuk webinar. Biasanya kita pada hari-hari biasa, dan hari ini adalah hari yang sangat khusus untuk kita mau belajar bersama-sama terhadap tentang Financial Talk ya, webinar Financial Talk ya, dengan materi secara khusus adalah perencanaan keuangan keluarga dampak corona. Mengapa hal ini menjadi satu hal yang penting untuk kita mau bicarakan hari ini? Karena kita menyadari bahwa sudah hampir setahun lebih ya penyebaran COVID Corona ini meningkat tanpa kita sadari pelan-pelan, yang membuat masyarakat itu cemas. Bahkan bukan hanya masyarakat, bahwa ini juga menyangkut kepada satu kondisi kesehatan masa pandemi ini pelan-pelan juga dapat berisiko buruk terhadap aspek keuangan keluarga yang secara langsung ataupun nggak langsung. Ya, dampak yang berikutnya adalah juga dampak terhadap masalah perekonomian. Baik itu adalah yang di perkantoran, di industri, perdagangan, hampir semuanya kena. Ya, dan hari ini kita mencoba untuk melihat bahwa apa yang menjadi bagian penting untuk kita bisa antisipasi, untuk bisa menyiasati hal ini dengan kondisi yang ada, karena kita juga harus bersahabat dengan situasi yang ada dengan corona ini, dan juga adalah dalam kaitan hari ini adalah dalam aspek perencanaan keuangan keluarga. Ya, dampak corona ini adalah kita juga perlu menyiasatinya dengan bijaksana. Nah, dengan demikian hari ini kita akan melakukan satu perbincangan ya, kita akan modelnya adalah model untuk talk show ya dengan Pak Haris Marpaung, dan setelah kita nanti talk show teman-teman juga bisa mengajukan itu melalui chat juga bisa ya, nanti ada seksi untuk tanya jawab juga. Andai kata masih ada dalam percakapan talk show juga bisa masuk dalam pembicaraan untuk bertanya, teman-teman bisa mengajukan tersebut dengan di chat atau juga nanti ada raise hand ya. Jadi kita lebih fleksibel hari ini ya. Jadi enggak satu pihak saja, kita akan coba untuk melakukan satu diskusi. Ya, terima kasih ya Pak Haris hari ini hadir bersama-sama kita. Ya, Pak Haris ini adalah juga selain juga profesional dalam bidangnya, tapi juga dia adalah anggota Jemaat GKI Bumi Serpong Damai. BSD, klasis Jateng ya Pak Haris ya. Betul, Jateng. Jateng ya. Ya, mantan penatua juga ya, dan juga banyak juga memberikan untuk edukasi finansial bukan hanya di perusahaan-perusahaan, tapi juga ada di beberapa lembaga-lembaga keuangan, dan juga bahkan juga di gereja-gereja ya, beberapa pemuda, remaja dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi hal yang menarik nih Pak Haris, tema yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, sehubungan dengan kondisi pandemi yang ada, maka
apa yang menjadi satu hal yang perlu diantisipasi ya kalau kita menghadapi dampak secara ekonomi ya terhadap aspek keuangan keluarga khususnya ya. Nah, keuangan keluarga ini adalah yang menyangkut juga kepada baik seorang yang berlaku masih sebagai karyawan ya, sebagai karyawan, mungkin juga hampir dampak secara keseluruhan, atau juga mungkin orang-orang yang sudah mengalami satu kondisi ya mengenai penyusutan mengenai tenaga kerja, bahkan juga ada pengurangan untuk penghasilan setiap bulannya, bahkan juga mungkin mengalami PHK. Iya. Nah, bagaimana Pak Haris bisa memandang terhadap aspek dampak keuangan keluarga ini selama pandemi masih berlangsung sampai sekarang ini? Bagaimana kita bisa mengantisipasinya dan juga melihat tentang pengaruhnya kepada keluarga dan juga dan bagaimana kita bisa mengolah keuangan keluarga dengan baik. Ya, silakan Pak Haris untuk hal tersebut. Oke. Pertama-tama sebagai jemaat GKI saya bilang shalom dulu ya dari BSD buat semuanya. Ya, buat Ibu Pendeta di sini ada yang muda itu Yosi gitu ya, Pendeta Yosi. Jadi saya berkedudukan di BSD dan masuk di GKI Serpong namanya. Ya, jadi saya jemaat di situ dan saya juga aktif untuk katekisasi pranikah untuk perencanaan keuangan ya. Jadi memang kegiatan di gereja sekarang ini setelah sudah tidak pernah tua lagi, saya lebih banyak di proyek-proyek saja gitu ya. Oke, itu pendahuluan dari saya. Oke, sudah ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Wahyu ya, menyiasati keuangan selama masa pandemi. Tapi sebelum saya membahas itu, saya memang hari ini juga tertarik dengan khotbah kalau di tempat kami, nggak tahu, mungkin sama juga di sana ya. Kita bicara Nikodemus ya, orang pintar itu. Nah, ya kan? Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Dilahirkan kembali gitu. Wah, luar biasa kan gitu. Jadi kalau saya ingat dengan materi hari ini, ya sama, harus dilahirkan kembali karena memang suasananya beda gitu ya. Jadi COVID ini merubah semuanya tatanan yang sudah ada. Ya, jadi kalau kita lihat dulu nggak seperti ini, sekarang seperti ini. Ya, dulu kerja itu dari kantor, sekarang dari rumah. Ya, jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Lantas saya ingat khotbahnya hari ini, ya dilahirkan kembali. Ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan? Tentunya kita pasti semua ingat apa jawaban Nikodemus ya. Masa iya sih gitu ya. Kalau bahasa umumnya kan begitu ya. Saya ini udah seumur segini disuruh berubah itu susah Tuhan gitu ya. Saya biasa kalau makan itu makan saksang, disuruh makan ketoprak ya repot Tuhan gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Atau saya biasanya ke kantor itu pakai mobil, sekarang disuruh naik kereta. Wah susah Tuhan gitu ya. Nah itu disuruh berubah ya. Atau saya biasanya kalau belanja pakaian itu sebulan 2 kali, sekarang nggak usah. Waduh, ini kok ya berat bener. Tapi saya ingat Tuhan bilang ya harus dilahirkan kembali, harus berubah gitu ya. Kalau nggak berubah ya susah masuk dalam kerajaan surga, dia bilang begitu ya. Jadi untuk hari ini saya ingin membuka dengan cerita kita di khotbah tadi siang. Dan kemudian mari sama-sama kita membangun judulnya itu sebenarnya Good Money Habit yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Bagaimana membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Ya, mungkin dulu sakit cuma nggak apa-apa karena memang situasinya memungkinkan, duitnya datang cepat, jadi saya sesuka-suka saya mah boleh aja. Tapi sekarang enggak gitu ya. Perusahaan menurun, penghasilan menurun, kegiatan menurun, ya semuanya menurun. Dan kalau kita lihat yang ngurus negara ini pun ya, PDB kita menurun, belanja masyarakat menurun lah. Terus masa mesti kita bilang, saya nggak bisa berubah? Ya harus berubah, ya karena memang itu cara yang harus kita lakukan. Oke, saya coba menjawab pertanyaan Pak Wahyu dengan masuk ke materi ya. Ini sudah di share screen.
saya share screen coba ya Pak Wahyu ya ini ya. Silakan. Oke. Share. Oke, sudah kelihatan Pak? Belum tampil. Ya, oke. Oke ya. Nah, ini. Oke, kita bicara mengenai perencanaan keuangan ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Haris, betul, saya Haris Marpaung, berarti orang dari Indonesia sebelah kanan gitu ya. Sebelah sana gitu ya. Nah, kita sama-sama sudah tahu. Nah, saya coba mengecilkan ini dulu. Nah, menyiasati keuangan selama masa pandemi bagi pekerja yang dirumahkan tanpa pemasukan dan pekerja yang di PHK. Jelas ini kan perubahan. Tadi sudah sama-sama dalam pembukaan saya katakan, ini berubah. Jadi kita harus berubah. Ya kan? Firman hari ini pun ngomong itu, ya kok pas gitu dong. Makanya saya bilang tadi di tempat saya, maaf namanya Ibu Marvan tadi yang khotbah. Ya, dia kan orangnya memang pengajaran itu ya cukup keras, suaranya juga keras, Ibu Marvan. Nah, kita lihat sama-sama. Pertama, kalau ada yang berubah, berarti kita harus cari solusi. Ya, pertama, mencari potensi penghasilan baru. Makanya banyak kita lihat ya teman-teman kita, tetangga kita mungkin, oh yuk jualan online. Ya, bagaimana kita membantu. Nah, saya juga akan share di gereja saya di GKI Serpong. Banyak jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan, maka gereja itu membangun komunitas UMKM, ya. Jadi mereka-mereka yang dari pinggiran biasa tukang tahu, tukang tempe, yang bikin jual singkong dan sebagainya, semua dibuatkan online-nya gitu ya, supaya jemaat pun bisa beli produk ini mereka. Nih, ya, ini orang Cina ini. Bukan di Indonesia. Ada yang masuk. Mohon bantuan bisa di mute. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sana itu kita bantu sama-sama dengan mencoba membantu mereka mendapatkan penghasilan baru. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang kehilangan pekerjaan. Diajak semua, yuk mari kita sama-sama membangun untuk dapat penghasilan yang baru. Ya, ini solusinya. Nggak ada cerita lain. Ya, nggak mungkin kita minta bantuan tunai lah dan sebagainya, itu kalau misalnya ada ya puji Tuhan. Tapi untuk saat sekarang kita harus bantu saudara-saudara kita. Kemudian mengatur budget rumah tangga, jangan foya-foya katanya. Terapkan gaya hidup prihatin. Ini tadi yang saya ingat Nikodemus ya, lahir baru gitu ya. Ya prihatin itu memang sulit bagi sebagian orang gitu ya. Tapi buat mereka yang punya pengharapan, mereka yang punya iman bahasanya, maka kita akan bisa melakukannya. Stop dululah yang nggak perlu gitu ya. Kita bersyukur kalau kita sehat aja untuk hari ini, itu puji Tuhan. Maka kita cukupkan makanan-makanan yang bergizi, kita pilih makanan-makanan yang baik. Kalau dulu-dulunya Kentucky, Burger King, saya sebut aja ya merek-merek. Sekarang mari kita kenalan dengan makanan sehat, tempe, tahu, ya. Dengan demikian juga kita bisa makan sayur singkong. Kalau di tempat kami jemaat juga ada yang jual ya. Kita bisa bantu juga dan kita sehat juga gitu. Jadi kita bisa sama-sama membangun ya. Prihatin bukan berarti oh saya mah keuangan cukup, saya nggak peduli. Enggak, sama-sama kita bantu juga jemaat kita yang lain ya. Kita beli produk mereka ya, yang jualan bakpao pun kita beli ya. Dengan demikian kita switching dari kebiasaan membeli makanan-makanan yang mahal ya. Sekarang kita rubah semuanya. Nah, yang ketiga, jual barang cicilan yang tidak terlalu dibutuhkan. Yuk, sama-sama kita lihat ada apa saja di rumah. Apa yang kira-kira kita bisa lepas. Ya, kita bisa lepas. Kita bisa tinggalkan. Ya, betul memang dalam situasi seperti ini, harga jual pasti lebih rendah. Tapi itu lebih menyelamatkan daripada semuanya kita pegang, ya, tapi kita nggak bisa keluar dari situasi seperti ini. Ya, jadi mari kita lebih real, kita lebih lihat apa sih yang kita butuhkan utama. Kita lihat prioritas kita. Nah, selanjutnya, ya,
Kita lihat lagi apa. Nah ini, menerapkan mindful buying. Yang ini dengan mengingatkan diri sendiri bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Ya, ini bahasa Inggrisnya mindful buying. Ya, tadi saya juga disebut dengan good money habit, gitu ya. Jadi semuanya harus mulai dari kita sendiri. Saya suka kadang-kadang kalau dalam banyak kelas saya katakan jadi pemenang. Ya, orang Kristen itu harus jadi pemenang. Seperti apa misalnya, Pak? Gampang. Kita pergi ke pasar. Kalau dulu kita belanja seenaknya. Kalau hari ini kita catat apa yang mau kita beli, kemudian kita pergi ke pasar, kembalinya kita lihat barang yang kita dapat dan duit yang kita pegang. Kalau masih ada sisanya berarti kita menang, kan gitu. Wah, ada sisa gitu kan. Kalau dulu sehabisnya, atau bahkan misalnya, waduh, rencana mau beli apa, duitnya keburu habis gitu kan. Ya udah. Kalau sekarang usahakan dalam setiap pembelanjaan kita masih pulang dengan duit lebih. Ya, itulah yang disebut dengan mindful buying. Ya, kita sadar apa yang kita beli. Jadi dengan demikian kita bisa tahu, kita bisa anggarkan, misalnya kemarin dulu cuma beli singkong goreng gitu ya. Beli aja, sekarang singkong juga setahu saya satunya udah 4.000 gitu ya. Kalau zaman dulu kita tutup mata lah, udahlah beli aja 10 gitu ya. Sekarang mari kita berpikir, apa ya kita perlu beli 10? Ya, apa kita perlu membeli singkong setelah ada makanan yang lain? Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengingat diri sendiri. Kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan. Kita butuh singkong itu berapa sih? Ya, apa kita perlu mesti membeli semuanya? Menunda bepergian keluar rumah atau keluar kota. Nah, ini juga penting. Ya, kalau nggak perlu-perlu, katanya selain peringatan dari pemerintah, peringatan dalam pengelolaan keuangan pun nggak usah keluar rumah lah. Percaya kalau kita keluar rumah, hitung berapa biaya yang keluar. Belum tolnya, belum bensinnya, ya, belum konsumsinya, belum yang dibeli, macam-macam. Jadi kita coba di rumah saja, itu benar-benar ide yang paling luar biasa. Ya, jadi kalau iklan sudah di rumah saja, itu secara holistik semua di situ ada. Ya, kita belanja makan sekeluarga itu jauh lebih hemat daripada beli-beli di luar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sehat. Yang ketiga, hubungan dengan anggota keluarga lebih dekat. Jadi ini memang saran yang paling baik. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lihat, jual barang cicilan yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya, jadi usahakan untuk tetap memanfaatkan promo. Ayo rajin-rajin lihat promo. Ya, mana yang lagi diskon, mana yang lagi memberikan potongan harga. Tapi ada ketentuannya, harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi pas butuh, pas ada diskon, itu baru oke. Ya, jadi dengan demikian kita bisa menghindarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu bahasanya. Ya, jadi kita bisa menjaga. Percaya, coba, nanti kita akan tahu hasilnya. Dompet kita itu masih tebal, apa jadi makin tipis. Itu Pak Wahyu mungkin pengantar awal, silakan. Oke, ya tadi Pak Haris menyampaikan hal yang praktis ya, yang kalau bagi pekerja yang dirumahkan tanpa pemasukan, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita nih masih kerja, ya, kerja dan ya kita bersyukur masih punya income dalamnya. Tapi bagaimana cara juga ya tadi untuk bisa mempunyai satu mindset terhadap aspek keuangan yang benar. Walaupun katakanlah kita masih mempunyai income yang secara rutin, tapi dalam masa pandemi ini, bagaimana sikap kita juga menyiasati ya terhadap masalah keuangan kepada kita yang ya tanda kutip masih punya pekerjaan yang secara mapan. Betul Pak Wahyu. Itu juga terjadi seperti sekarang. Sebenarnya banyak juga teman-teman kita yang masih ke kantor, masih kerja. Ya, kalau nggak percaya coba-cobalah ke Jakarta. Lihat macetnya luar biasa. Jadi sebenarnya masih banyak kok yang datang ke kantor.
Saya kemarin karena ada satu kebutuhan, saya pergi ke sebuah perkantoran. Oh, cari parkir susah juga ternyata, ya kan? Kemudian oleh teman saya yang berkantor itu bilang, yuk kita makan di bawah, gitu ya. Ketika saya makan di bawah, oh masih banyak orang kantoran yang makan ya cukup mewah di restoran Itali, gitu ya. Ini karyawan apa nggak ngerti situasi seperti apa, gitu ya. Ternyata masih seperti itu, ya. Mereka masih tetap menikmati bahwa ya kan capek bos, gitu ya. Kita boleh dong refreshing, kerja. Jadi kita harus menghargai diri, ya, memberikan apresiasi terhadap diri sendiri dengan menikmati. Boleh, cuma kan lagi tadi kita di awal sudah bilang ini belum waktunya. Ini waktunya pandemi, ya. Maka kita juga harus memberikan perubahan terhadap kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Jadi kita lihat, oke, bagaimana kita menyiasati bagi pekerja yang masih menerima gaji bulanan, ya. Pertama, evaluasi jumlah pemasukan bulanan yang diterima. Coba dilihat. Saya jujur, saya bilang di tempat saya memberikan sebuah kantor, wah sudah mulai jujur dikatakan oleh manajemennya, ya. Tahun ini tidak ada kenaikan gaji, gitu. Waduh, dahsyat kan gitu. Ya, tidak ada kenaikan gaji. Kenapa? Ya karena situasi susah, gitu ya. Puji Tuhan masih bisa bekerja, belum di PHK. Oke, yang kedua, ada bonus, ada. Tapi ya 1 digit ya, gitu. Nah, jelas beda kan gitu, biasanya 2 digit, sekarang 1 digit. Tapi puji Tuhan masih ada bonus. THR masih diberikan, gitu ya. Artinya perusahaan mencoba bagaimana untuk bisa tetap menghargai karyawan dalam keterbatasannya. Cuma apalagi yang dilakukan oleh perusahaan? Maaf ya, parkir kendaraan sekarang bayar sendiri. Waduh, lumayan tuh. Kalau sehari parkir itu 7 jam kerja, berarti 5.000 ya 35.000 kan gitu ya. Berarti, wah hati-hati. Kalau kerja 20 hari, berarti 700.000 sendiri itu parkirin gitu. Ini situasi memang tidak memungkinkan. Padahal kantor mensyaratkan jangan pakai kendaraan umum karena tidak sehat, gitu ya. Pakai kendaraan sendiri. Tapi ya begitu situasinya. Jadi kita akan sangat tidak peka jika kita anggap bahwa kita bekerja masih sama seperti dengan kemarin. Sudah beda. Ya, gaji aja nggak naik kok dibilang sama, gitu ya. Semuanya itu was-was, gitu ya. Jadi memang kita harus evaluasi sebenarnya sekarang berapa yang kita terima. Kemudian atur ulang budget rumah tangga agar mencukupi hingga akhir tahun. Nah, ini nih yang harus kita berikan catatan, ya. Oke, berarti berapa nih dana yang dibawa pulang? Tadi saya sudah katakan ternyata ada uang parkir tambahannya. Yang biasanya naik kendaraan umum harus pakai mobil. Berarti ada tol. Tol juga mahal sekarang. Kalau ke BSD sudah 23.000, pulang pergi 46.000, ditambah 35.000 untuk parkir. Sudah berapa itu? Kan gitu. Jadi luar biasa bekerja dalam situasi seperti ini. Lantas kalau ada yang masih bilang masih sama aja, ya saya teringat tadi Ibu Marvan bilang ya lahir baru harus tobat gitu kan gitu. Kalau nggak tobat ya selesai itu kan gitu. Besok tinggal mengeluh lagi. Itu baru 2 indikator, parkir sama tol. Ya, belum makannya dia nggak mau berubah, maka akan terjadilah pembengkakan seperti itu. Kita atur lagi budget ulang, ya, untuk keluarga berapa yang harus kita persiapkan. Selanjutnya, ini nih yang penting. Sisihkan dana cadangan, emergency fund. Banyak orang bilang, apa sih Pak emergency? Ya termasuk misalnya istri di rumah mau punya usaha. Tentunya kan harus ada dana. Nah itu nggak mungkin merubah dari yang ada. Ya. Beberapa teman kalau saya tanya, kamu bisa nabung nggak? Boro-boro untuk bulanan aja udah berat. Nah sekarang ini mau buka usaha, nggak punya modal gitu ya.
beberapa teman-teman di kantor bilang, saya mau buka usaha tapi belum ada modal. Akhirnya saya bilang, carilah yang nggak pakai modal, gitu. Kalau enggak, ya. Atau ya ini, sisihkan supaya punya modal, gitu. Ya, jadi kita harus punya niatan untuk punya modal, ya, dengan cara coba dilihat tadi, jadi pemenang setiap hari tadi. Ayo menang setiap hari. Ya, setiap belanja kita menang, let's say 20.000, 30.000 aja. Kalau sebulan kan udah dapat 900.000. Ya, kita sudah bisa punya modal usaha. Ya, kecil-kecilan. Nanti bisa ditambah lagi, bisa ditambah lagi. Selanjutnya, emergency. Ya, kalau misalnya butuh-butuh. Ada yang bilang, Pak, saya masih punya ini asuransi kesehatan. Iya, tapi ingat, beli vitamin tuh nggak diganti loh di asuransi gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita beli apa tuh minuman-minuman yang minuman sehat tapi tidak diresepkan dokter, itu pun tidak, ya. Atau misalnya sekarang kita mulai lebih banyak minum susu, wah itu enggak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya emergency fund untuk bisa belanja hal-hal yang perlu untuk kesehatan. Oh, beli vitamin, ya, merek apa, merek, semua kita punya vitamin. Ada kendala ya? Nah, kembali lagi kita lihat, ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Saya lebih cepat. Prioritaskan pos kesehatan, ya. Ini tadi sudah kita bahas, makanan bergizi dan kebutuhan alat kesehatan. Dan yang terakhir, jangan membuat cicilan baru. Barang yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan masih tetap harus dicicil. Jadi kalau ada orang yang menawarkan cicilan, maaf-maaf saja. Nih, saya kasih cerita nih. Saya juga nggak ngerti. Bank itu rajin sekali sekarang ngasih cicilan. Dan 0% loh. Saudara-saudaraku, Pak, pakai aja Pak, 0% kok. Saya bilang, kalau masih bayar mah nggak hebat, kalau gratis baru hebat, kan gitu ya. 0% Pak, 6 bulan. Dalam hati saya, kenapa yang nggak mau usaha yang perlu modal, kenapa nggak kamu kasih, kenapa kamu yang nawarinnya ke saya, gitu ya. Jadi banyak sekali yang memberikan tawaran-tawaran di era seperti ini. Kenapa? Karena bisnis perbankan juga lesu. Dia nggak tahu menawarkan kemana, karena nggak ada usaha yang lagi jalan. Akhirnya kita ini ya yang masih kerja ini jadi sasaran, ya. Pak, Anda terpilih dapat 300 juta, 0% Pak, cicil aja 1 tahun. Wah, enak bener kan gitu. Untuk apa saya godain? Untuk apa ya duitnya? Ya pegangan aja Pak. Hati-hati kalau megang duit nanti bisa bocor aja kan gitu. Jadi lebih bagus ditolak. Jadi yang hal-hal seperti ini, jangan karena kira, oh saya masih punya gaji bulanan, saya bisa nyicil lagi. Stop mencicil. Itu Pak Wahyu mungkin. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Haris. Tadi sudah disinggung mengenai 2 hal ya. Baik kepada mereka yang mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk, dirumahkan, atau PHK, atau juga bahkan yang masih bekerja, ya juga adalah tentunya mempunyai mindset finansialnya yang perlu untuk diubah ya Pak Haris ya. Dan kita melihat bahwa kalau kita sudah pelajari yang tadi Pak Haris sampaikan tersebut ya, tapi adalah bahwa pada waktu kita mengelola tersebut udah ngepas banget ya untuk kondisi keuangannya. Bahkan ada istilahnya ya mantap dan manis ya. Makan tabungan dan juga makan investasi ya. Tabungannya habis, investasi juga habis juga ya, karena nggak bisa handle mengelola keuangannya. Mantap manisnya. Lalu gimana Pak kira-kira hal-hal yang praktis ya buat semua ya di dalam kerangka untuk perencanaan keuangan ya secara umum dan juga secara khusus bagi kita keluarga ya, supaya kita mempunyai ya boleh katakan kesinambungan, baik mereka yang berkekurangan atau juga berkelebihan masih tetap mempunyai satu kemantapan terhadap aset pengelolaan keuangan. Ya Pak Wahyu benar, mantap manis masih puji Tuhan Pak. Lebih repot lagi kalau makan pinjaman Pak. Nah itu, kalau masih tabungan punya sendiri, investasi masih punya sendiri, jual aset masih punya sendiri. Kalau terpaksa minjam, nah itu Pak, itu baru kayak KTA ya Pak ya, kredit tanpa ampun.
Nah, kredit tanpa ampun. Atau tadi godaan itu, pinjam aja Pak 0%, emang nggak dibayar kan gitu. Jadi ya memang jangan sampai minjam, kalau untuk hidup aja sudah minjam, waduh itu udah berat itu ya. Jadi saya juga banyak diskusi mengenai hal itu, ya bagaimana caranya supaya keluar dari pinjaman. Yang penting sebenarnya kan gitu, untuk hidup itu, kalau saya sedikit bercerita tentang iman katanya, Tuhan kasih kalau untuk hidup, ya nggak akan pernah ditinggalkan. Sebenarnya itu kan keyakinan kita. Yang jadi masalah kan kalau ada tadi gaya hidup itu ya Pak ya. Tuhan sediakan semuanya lah. Tapi kalau untuk hidup saja, wah saya nggak punya duit untuk makan. Nah, nanti kita buka deh Alkitab kita, burung aja disediakan Tuhan kok gitu ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, wah ini kesalahan pengelolaan namanya Pak. Ya itulah kesalahan kita manusia. Ya bagaimana kita bisa menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan. Oke, kita lanjutkan Pak. Jadi lantas bagaimana sih sebenarnya? Nah, ini kita langsung masuk ke 8 prinsip perencanaan keuangan keluarga. Ya, ada prinsipnya ya dalam perencanaan keuangan. Kita lihat jalannya panjang ya. Di depan sana tuh ada gambarnya, ada awan gelap ya. Saya kalau ngelihat-lihat lagi, saya gambarin saya jadi ingat, ku tak tahu kan hari esok. Itu ada lagunya bagus, lagu favorit saya itu, ya kan? Jadi tapi katanya Tuhan pasti jaga kita, ya. Nah, pertama ini mampu mengendalikan gaya hidup lifestyle yang tadi saya katakan. Untuk hidup itu murah, ya. Ada lagu Anak Medan kalau pernah dengar ya. Anak Medan itu hidupnya dari teman aja cukup kok katanya. Ya, modal pergaulan ya. Kalau untuk hidup saja modal pergaulan mah cukup gitu ya. Semua orang pasti bantu ya. Seperti ini sekarang kalau di jemaat tempat saya banyak yang kurang mampu, tadi dibangun networknya, dibangun pelatihan-pelatihan untuk hidup mah cukup ya. Yang jadi masalah kan ada di depannya 4 huruf tadi, Bapak Ibu. Gaya hidup itu yang mahal, itu di gayanya itu. Ya kan? Itu yang membuat kita sebenarnya susah. Ya. Jadi di sini ada stick your needs katanya, cut your wants. Jangan banyak maunya deh zaman begini gitu ya. Kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, hidup di bawah standar penghasilan ya. Mari kita lihat. Kalau kemarin oke lah, besok akan dapat duit, besok ada penghasilan lagi. Tapi hari ini kan kita sudah diingatkan ya bahwa situasinya kurang menguntungkan. Ya, saya kalau ingat cerita-cerita ini jadi ingat cerita 5 gadis yang pintar dan yang bodoh itu ya. Nanti akan datang waktunya Anda siap apa enggak gitu ya. Jadi jangan juga kita bilang wah tenang aja. Hidup itu mengalir seperti air, akan ada, iya Tuhan kasih. Tapi kita juga harus disuruh bersiap-siap. Kita fokus pada kebutuhan kita. Saya tadi sudah katakan, misalnya kita sudah beli makanan, ya singkong tadi masih perlu dibeli apa enggak, gitu ya. Oh, beli lagi apa jajanan, masih perlu enggak tempe gorengnya dibeli, ya. Oh, teh botol, oke, masih perlu dibeli apa enggak. Aqua, masa nggak boleh sih beli Aqua? Bukan nggak boleh, bawa dari rumah sehat dan murah kan gitu. Ya kan cukup. Penuhi di apa namanya di tas kita minuman lebih sehat sesuai dengan apa ya perintah prokes kita, nggak pakai peralatan dari mana-mana ya. Dan duit kita pun lebih terjaga. Itu pertama. Kita kendalikanlah usaha sedikit lah ya. Betul, berubah itu susah. Iya. Ya, saya nggak biasa, Pak, bawa botol minum kayak anak-anak. Ya. Mari kita berubah, kan gitu. Ya. Yang kedua apa? Kelola hutang dengan bijak. Ya. Ini hutang-hutang ini yang bahaya ini. Ya, hindari mentalitas beli dulu, ya, bayar belakangan. Saya kasih tahu ada tuh sekarang di apa ya, Gojek itu ya. Pay later, aduh tuh jangan deh pay letteran, nih apaan sih pay letter kan gitu, ya kan luar biasa tuh si Gojeknya. Kalau pakai pay letter dapat diskon lagi, ya ampun, bener-bener dijerumuskan kan gitu.
Ya beli sesuai dengan rencana kita. Jangan berhutang lah, apalagi pay later. Oke, apalagi? Oh, beli, nanti cicil sekian kali. Ya, sudahlah, berhentilah yang mencicil. Kalau ada duitnya beli, kalau enggak, jangan. Boleh nggak nyicil? Boleh, kalau itu tadi barang-barang yang produktif. Oke, sekarang saya nggak tahu sekarang ya, misalnya zaman dulu tuh, karena tidak ada kerjaan, saya mau menggojek. Gitu. Berarti saya nyicil motor. Ya udah hitung, masukannya sama cicilannya, mesti bisa dapat dari cicilannya. Jangan mengharapkan dari yang lain lagi. Itu namanya produktif. Jadikan, banyak iklan tuh ya, jadikan aset itu untuk membayar hutangnya tadi. Maka kita bisa mengelola hutang kita dengan bijak. Ya, yang penting jangan menambahlah. Kemudian kenali kondisi keuangan portofolio pribadi kita. Ya, nah jadi kalau kita lihat portofolio pribadi kita itu apa? Tadi saya sudah sebut ya, duit kita itu untuk misalnya tadi bayar anak sekolah, bayar pembantu di rumah misalnya, bayar tukang kebun, bayar keamanan, semua kan kita pasti punya catatannya, kemana-kemana aja. Maka dilihat mana yang mungkin masih bisa kita save. Ya, oke deh, sekarang tukang kebun karena saya WFH, saya di rumah terus, sementara coba kita berbagi sama dia, kan gitu. Atau supaya pekerjaannya lebih cepat selesai, kita bantuin. Ya, jadi yang harusnya dia kerjakan 3 hari, ya udah kita bantu sama-sama. Atau apalagi tadi jangan keluar rumah. Atau kalau keluar rumah jalan kaki biar sehat. Ya, semua kita lakukan penyesuaian. Oke, Pak Wahyu, mungkin 3 ini ada yang mau ditanyakan? Apa kita teruskan? Ya, tadi pada hal mengenai masalah untuk hutang yang produktif dan juga yang tidak produktif ya. Nah, bisa dijelaskan Pak yang dikatakan yang tidak produktif kayak gimana ya? Nah, hutang yang nggak produktif itu adalah hutang yang kita bangun atau kita buat, tapi tidak menghasilkan apapun kecuali hanya untuk konsumsi. Ya, itu biasanya hutang konsumsi namanya. Ya, jadi misalnya beli baju ngutang, itu jangan deh, gitu ya, tahan dulu. Atau ya yang paling ini ya, paling sering terjadi, kita makan enak, kita bayar pakai kartu kredit, kita gesek, lihat nanti kan gitu ya. Itu jangan. Jadi kartu kreditnya sekarang disimpan, jangan dipakai untuk yang jelas-jelas jadi hutang. Atau misalnya sekarang kan beli bensin pun boleh ya pakai kartu kredit. Itu ngutang loh ya. Nah, kalau mobilnya tidak digunakan ke yang banyak hal, yang tidak produktif, jangan dibayarin bensinnya gitu ya. Tapi kalau jelas misalnya saya mau keluar, mau ketemu klien untuk bisnis, bolehlah digesek, kan gitu. Karena dia produktif. Tapi kalau enggak, jangan. Kan gitu. Jadi kita bisa pilih mana yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang ada kembalinya, ada produktifnya, silahkan dilakukan. Ingat, itu namanya hutang konsumtif yang harus kita hindarkan. Itu Pak Wahyu. Baik, kalau untuk kenali kondisi keuangan portofolio pribadi itu adalah kan kita hanya bisa mengetahui kan kalau ada pencatatan ya Pak Haris ya. Nah, betul. Bagaimana caranya nih? Kadang-kadang males banget untuk membuat pencatatan ya untuk pengeluaran dan sebagainya sehingga kita bisa mengetahui hal tersebut. Bagaimana upaya bisa menjadi habit kebiasaan baru untuk setiap pengeluaran pun juga dicatat? Apa yang Pak Haris bisa sarankan? Nah, jadi begini nih, memang saya sedikit bercerita, konon katanya kalau ingin jadi pintar itu kita harus banyak membaca, ya. Jadi kita bacalah banyak hal, maka kita jadi pintar. Nah, kalau Anda mau kaya, punya aset, katanya rumusnya cuma 1, dicatat, ya. Jadi kalau yang sampai sekarang masih kebingungan duitnya nggak tahu kemana, nah itu dia. Gara-gara tidak ada catatannya. Ya, catatlah gitu. Ya. Nah, kenapa mencatat ini menjadi penting? Karena sebenarnya mencatat itu sebuah kegiatan yang produktif. Sama seperti kita sebenarnya di orang Kristen ya, saya bilang. Pagi kita berdoa untuk hari ini.
ya, supaya semuanya lancar. Malam kita berdoa, sebenarnya kan evaluasi hari ini apa saja yang sudah kita lakukan, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada hari ini. Kalau nggak ada catatannya, kita doain apa sama Tuhan, kan gitu kan? Ya, oh Tuhan, hari ini saya mengeluarkan duit banyak sekali. Berapa kata Tuhan? Saya juga nggak tahu Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu sih, gitu kan? Ya nggak gitu juga, kan gitu. Jadi setelah kita tahu, wah Tuhan, saya hari ini mengeluarkan, kan? Saya minta ampun. Besok saya tidak akan melakukan lagi. Kalau ada catatannya, kalau nggak ada catatannya, maka akan terjadilah kesulitan itu. Nah, bagaimana kita memandang portofolio? Nah, ini juga ya guna dari pencatatan untuk kita tahu presentasi atau alokasi dana yang kita miliki. Ya, ada yang bilang misalnya kolektor. Waduh, orang kita ini bicara kolektor. Ditanya, Pak, kamu kasih kolektornya berapa? Gitu kan? Oh, perpuluhan gitu ya. Berapa itu? Ya pokoknya perpuluhan, dikasihnya berapa gitu. Padahal banyak sekali yang ngasih kolektor seadanya di dompetnya kan gitu. Pas bawa berapa, ya udah dikasih aja kan gitu. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu juga. Kita harus mulai tadi dari pencatatan kita buat alokasi. Ya, yang paling umum biasanya 10, 20, 30, 40%. Itu jadi 100% dari penghasilan kita. Maka kita bicara 10% pertama apa? Nah, disitulah termasuk kolektor kita. Jadi kolektor itu bukan seada-adanya, memang sudah dialokasikan, ya, sudah disiapkan dari depan, kita sudah kasih catatan, ya. Kalau saya bicara buat teman-teman kita yang Muslim lah, saya bilang, dia punya 2,5%, ya kan gitu. Dia punya sumbangan-sumbangan amal jariah. Itu di depan semua, jangan bilang pas mau ngasih nggak ada duitnya gitu ya. Itu sudah ada 10%. Yang kedua, 20% apa itu, Pak? Nah, 20% ini darah atau kemampuan kita untuk bertumbuh. Ya, ingat, bertumbuh. Dalam kekristenan juga ada yang namanya bertumbuh. Yang tidak tumbuh, kata Tuhan, ditebas, dipotong. Itu ya. Jadi ada 20% kita anggarkan untuk ya tadi tabungan, investasi, semua ada di situ. Ya. Kalau orang nggak ada tabungannya, dia sulit akan berkembang dan bertumbuh. Ya, dia sulit beli majalah, dia sulit beli buku, dia sulit pokoknya ya segitu aja nggak berkembang. Ingat, Tuhan tidak inginkan anak-anaknya tidak bertumbuh, kan gitu ya. Nah, satu lagi 30%. Ya, apa tuh 30%? Itulah yang disebut dengan batas maksimum kita boleh minjem. Artinya apa? Kewajiban bayar hutang. Nah, di situ juga saya suka masukkan yang namanya bayar asuransi. Dari 30%, mungkin 20% minjemnya, 10% asuransinya. Kenapa? Kalau ada asuransi itu yang namanya proteksi. Itu yang namanya mitigasi risiko. Ya, tadi diperkenalkan ada QCRO, qualified itu risk, ya. Bagaimana kita memanage risiko kita. Jelas, berapapun duit Anda, kalau nanti masuk rumah sakit, bayarnya itu mahal sekali. Maka alokasikan dari depan biaya untuk proteksi kesehatan. Proteksi apalagi mobil Anda kalau kesenggol, ya ribut di jalan, malu dong orang Kristen masa ribut urusan mobil doang kan gitu. Ada proteksinya, tenang aja, tanyain dia, Bapak mobilnya diproteksi nggak? Nggak apa-apa, pihak ketiga pun bisa ikut sama saya kok, gitu kan? Kita tetap bisa menyampaikan kabar baik buat orang lain. Itu dari yang 30 dan 40% tadilah untuk alokasi dana kebutuhan sehari-hari atau dana rutin. Yo, itu kan jelas tuh alokasinya. Jadi kalau sudah dibuat alokasi seperti itu, cukup itu. Lantas ada yang bilang, Pak, mana mungkin? Coba tulis di mana sih bocornya. Nah, jadi kita bisa lihat apa sih yang membuat nggak sanggup kita lakukan itu, ya.
Jadi dengan demikian itu, Pak Wahyu, bagaimana kita mengatur portofolio kita. Ya. Oke, terima kasih. Jadi berarti ada satu faktor yang tadi Pak Haris sudah sampaikan, 10, 20, 30, 40 ya. 10 adalah untuk persembahan kita, ya. Kemudian juga adalah 20 adalah untuk hal yang untuk bisa bertumbuh, bisa untuk tabungan, investasi. 30 adalah untuk bayar hutang, ya, maksimumnya lah seperti itu, dan juga yang 40 adalah untuk kebutuhan, ya, sehari-hari dan rutin. Berarti ini adalah prinsipnya adalah kita mencoba untuk melakukan menyisihkan terlebih dahulu, Pak, ya. Baru adalah untuk bisa melakukan untuk menyisakan berikutnya. Oke, terima kasih Pak Haris, ya. Nah, kemudian apalagi Pak dalam rangka untuk bisa kita memperpanjang kembali? Nah, kita tadi sudah sampai ke alokasi tadi ya. Maka kita ini gitu, atur budget dengan sederhana, jangan rumit-rumit. Tadi kan 10, 20, 30, 40. Ditulis dulu di depan. Ya. Jadi setelah itu, setelah kita tulis baru kita doakan kan gitu supaya terjadi. Kalau nggak terjadi nanti malam minta ampun sama Tuhan, besok jangan terjadi seperti itu lagi kan gitu. Ada pertobatan yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu, ya, oh hari ini saya gagal, Tuhan tolong saya, tolong anakmu ini supaya saya bisa lebih menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan, ya. Nah, kita aturlah pos pengeluaran. Mana itu yang namanya kebutuhan, keinginan, ya. Kemudian utang, bagaimana kita saving dan insurance dan investment. Tadi kan sudah kita sebut 10, 20, 30, 40. Ya. Pak, saya belum punya asuransi. Kalau saya biasanya langsung bilang BPJS punya ya, gitu. Ya, jangan lupa semua jemaat kita kalau perlu BPJS paling minim harus ikut lah. Ya. Kenapa? Itu kegiatan asuransi sosial. Ya, ada yang bilang, Pak, saya bayar kok nggak pakai. Ya puji Tuhan kalau nggak pakai, biar orang lain pakai, kita yang bayar kan gitu. Yang sakit orang lain aja, kita yang bayar kan gitu. Itu kan prinsip sederhananya, ya. Bagaimana kita mengalokasikan atau saling membantu, ya, supaya yang tidak punya bisa terpenuhi. Nanti juga ada di ayat kita yang suka mengatakan atau bisa mengatakan seperti itu. Yang berlebih tidak merasa kelebihan, yang kurang tidak merasa kekurangan. Itulah yang diajarkan untuk kita. Jadi kita gunakanlah kesempatan-kesempatan dengan membantu orang lain. Kalau dulu ada orang sakit, ada orang meninggal, ada bayi disandra, gara-gara nggak bisa bayar. Sekarang dengan adanya BPJS kan bisa tertangani dengan baik. Jadi kita coba melihatnya dari needs, wants, ya. Oke, needs. Apa sih needs? Ya berarti kebutuhan. Wants juga boleh dikatakan kebutuhan, Pak. Ngeceknya gampang. Needs sama wants. Pokoknya begitu mau beli seperti singkong tadi, saya penggemar singkong goreng, ya. Kalau saya tunda besok aja belinya, bisa nggak? Kalau jawabnya bisa, tunda sampai besok. Besok pun, waktu kita lihat singkong tadi, pikir lagi, bisa nggak ditunda? Oh bisa, tunda. Buat yang merokok sama, misalnya merokoknya sehari 5 batang, ya, saya rokoknya hari ini 3 batang deh, gitu kan? Maka kemenangan Anda 2 batang hari ini. Anda harus mensyukuri itu, ya. Itulah yang bisa kita lakukan. Sebenarnya rokok itu needs apa wants? Macam-macam ya orang bisa jawab. Tapi yang pasti itu pengeluaran, ya. Jadi kalau ada orang bilang, orang nanya ke saya, Pak, merokok itu boleh apa enggak? Menurut agama boleh enggak? Saya sih lebih suka jawabnya menurut perencanaan keuangan, ya. Menurut perencanaan keuangan itulah salah satu yang paling bisa sumbangan terbesar kaum bapak untuk keluarganya, ya. Jadi kalau kaum bapak ini ingin berbuat pada saat seperti ini untuk keluarga yang dicintai, lakukan dengan mengurangi itu. Ya, saya nggak bilang itu sehat apa nggak sehat. Mari kita kurangi. Apalagi, oh ya, kaum bapak itu suka apa? Ngopi. Kalau biasanya keluar di kafe 2 gelas sehari, sekarang 1 gelas. Ya, di Amerika dibilang namanya latte factor. Ada mengurangi 1, itu sangat berguna gitu ya. Jadi kita bisa atur budget kita sederhanakan. Nggak usah rumit-rumit yang tadi. Yang biasa kita lakukan, kita kurangi aja. Untuk satu tujuan, menyenangkan
keluarga kita, menyenangkan Tuhan. Ya. Kemudian kita lakukanlah saving dan insurance tadi. Saving untuk pertumbuhan, insurance untuk mempertahankan. Ya, ingat, kita sudah punya rumah misalnya, sudah punya motor, jangan sampai gara-gara pandemi motornya ikut hilang, kan gitu. Disekolahkan, kata anak sekarang, kan gitu. Nah, berarti kenapa motornya disekolahkan? Ya, habis perlu buat berobat, perlu buat anak sekolah. Wah, berarti nggak dipersiapkan, kan gitu ya. Nah, mari kita berubah dengan mempersiapkan lebih baik lagi. Kita atur budgetnya. Kemudian apalagi? Sediakan dana darurat. Ini tadi sudah saya bahas sedikit. Dana darurat itu, ya, emergency fund. Silakan, ya. Emergency fund ini memang sangat terkait dengan profil katanya. Profil kita masing-masing. Ya. Kalau normal, emergency fund itu 3 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanan kita 15 juta, berarti kita harus punya dana emergency fund yang bisa dipakai sewaktu-waktu 45 juta. Tapi dalam situasi seperti ini, ya, disarankan untuk menambah. Nggak cukup 3, mungkin 6, 9, atau 12 bulan. 12 kali 15 tadi. Kenapa, Pak? Begitu, Pak? Iya, kadang-kadang mau buka usaha, ya banyak perlu duitnya. Ya, biasanya kan kaum bapak tuh mau buka usaha beli peralatan aja udah berapa? Atau sekarang nih, oh saya mau ini bergiat di tanaman, oh tanaman, ya kan lagi musim nih. Ya, tapi belinya tanamannya banyak-banyak, satu aja udah capek ngurusnya. Tapi ya banyak dong, supaya mana di Instagram saya nanti kelihatan oke, hati-hati. Itu sudah mulai ingin bergaya, kan gitu. Oh, ini tanaman saya sudah tumbuh segini, masuk Instagram lagi, ya kan? Demikian juga dengan kaum bapak. Bersepeda itu bagus. Yang namanya sepeda itu kan olahraga dan memindahkan dari satu jarak ke jarak tertentu. Nggak usah belinya Brompton, gitu ya. Apa coba, kan gitu. Nggak usah belinya yang mahal-mahal. Ya, ini keterkaitan dengan profil tadi dan emergency fund. Ini kan Pak emergency Pak, kita beli sepeda supaya sehat. Iya, tapi kan nggak harus begitu juga gitu. Jadi siapkan dari 3 sampai 12 bulan tadi dana-dana untuk emergency fund, untuk menjaga kesehatan, beli vitamin, apalagi ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membangun imunitas tubuh, semangat ya. Jadi kita juga harus memiliki dana yang cukup untuk emergency fund. Selanjutnya, ya kita lihat di sini. Nah, oke, itu kali Pak Wahyu ya. Ya. Nah, 8 yang sudah kita lewati secara tidak secara santai kita tadi coba bahas bahwa langkah-langkah itu, ya. Yang Jadi masih 5 faktor Pak yang disampaikan, tapi saya mau tanya ya mengenai masalah emergency fund nih. Apa beda emergency fund dengan tabungan? Oke, nah memang kalau kita bicara tabungan itu jelas tujuannya untuk pertumbuhan tadi, gitu Pak ya. Jadi kita menabung itu untuk mengakselerate ekonomi kita. Sementara namanya emergency fund pada saat pandemi adalah untuk mempertahankan situasi ekonomi yang ada saat ini. Ya. Nah, jadi memang bagaimana kita membuat tips dana darurat tadi, ya, kita harus melakukannya karena memang situasinya membutuhkan langkah yang lebih ketat, ya. Nah, untuk membangun dana emergensi yang kita akan siapkan tadi, ya. Jadi memang seperti itu Pak Wahyu ya. Kalau kita bilang dana tabungan, sebenarnya boleh saya cerita kalau zaman dulu, nah zaman usia saya, usia Pak Wahyu, kita dulu diajarin orang tua tuh untuk menabung. Cuma jarang sekali, ayo nabung. Tujuannya apa? Kita nggak ada. Ya, nanti untuk apa? Untuk disimpan untuk nanti. Tapi kalau zaman sekarang, semua tabungan itu harus punya objektif. Apa yang dimau. Misalnya, saya nabung sampai sekian, kemudian tabungan saya pindah
jadi investasi dengan beli emas. Saya nabung untuk beli emas, jelas. Ya, saya nabung itu untuk dana pendidikan anak, jelas. Ya, saya nabung itu untuk apa? Hari tua. Saya kumpulin dulu, baru saya alokasikan, jelas. Tapi kalau yang namanya emergency fund saat pandemi, judulnya aja emergency. Jadi maka dia merupakan dana yang disiapkan sewaktu-waktu diperlukan. Oke. Nah, bagaimana? Saya langsung aja masuk bagaimana kita mempersiapkannya. Tadi sudah kita bahas juga, mari kita atur ulang pos keuangan kita. Ya, satu-satu coba kita lihat. Ya. Saya sangat menikmati bagaimana mengatur ulang pos keuangan. Karena saya paling senang kalau saya dapat duit gitu ya. Jadi kalau orang bilang mata duitan, ya saya senang mata duitan memang ya. Dalam arti apa? Saya ke pasar, istri saya senang juga ke pasar, istri saya tulis A, B, C, D. Gitu ya. Oke, ini anggarannya kurang lebih sekian, saya bawa duitnya. Dalam pikiran saya, oh mari kita menawar sampai saya dapat dana lebih untuk pulang. Kalau saya punya duit bawa pulang lebih, berarti saya menang. Maka saya happy. Ya, maka saya atur ulang pos keuangan saya. Ya. Bagaimana caranya? Semua belanja, transportasi, apalagi pengobatan dan sebagainya, ya kita harus pilih. Saya juga lakukan nih, saya berbagi saja. Misalnya ke dokter gigi, maaf nih kalau ada dokter gigi ya. Nah, kalau ke dokter gigi sekarang kan biasanya berapa tuh? Satu gigi untuk ditambal 300.000 ya, 300.000. Oke, giginya bolong. Ya, karena saya punya BPJS, boleh dong ke BPJS. Gratis loh, kan gitu. Ditambal juga, bagus kok, gitu ya. Wah, saya menang 300.000, happy kan gitu. Gigi beres, cuma apa yang saya tukarkan di situ? Mungkin saya menunggu, saya tukarkan, saya jual waktu saya. Ya, nggak apa-apa lah nunggu, yang penting saya menang 300.000. 2 gigi 600.000, happy kan gitu. Ya, jadi kita bisa melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan atau mendatangkan dana-dana yang bisa kita simpan untuk hal-hal lain di saat emergensi. Yang kedua, sisihkan alokasi dari dana transportasi. Saya tadi sudah cerita bagaimana dana transportasi kita yang besar tadi. Ya. Coba dihitung benar-benar. Ya, kalau misalnya saya dari BSD, saya udah hitung tadi hampir 100.000 sehari. Wah, coba saya cari teman saya yang rumahnya di sini ya. Yuk kita gantian. Ya, jadi hari ini saya temanin dia di mobilnya, besok dia naik mobil saya. Wah, berarti saya bisa saving 50.000 kan gitu. Telepon, pakai WhatsApp, ajak bareng. Ya, diniatin, ya. Kalau dulu malas Pak, ngajak-ngajak orang, jamnya kan beda. Ya, mulai sekarang ya disamain gitu ya. Sabarlah, jangan masing-masing aja. Itu juga ada yang namanya kerendahan hati kan ya. Kita bisa mengajak orang lain dan dia juga bisa dapat duit dari penghematan-penghematan tadi. Apalagi kalau orangnya 3 kan gitu, lebih lagi hasilnya, ya. Itu dana transportasi. Ya, dengan demikian kita tetap melakukan prokes kita, ya, diatur semuanya sama-sama teman kita dan kita tahu dengan demikian kita bisa tetap dapat dana, kita bisa tetap sehat. Yang ketiga, kumpulkan uang dari pos hiburan. Nah, ini hiburan, ya. Kalau dulu sebulan sekali, sebulan 2 kali nonton bioskop, sekarang cukup di rumah aja lah nonton Netflix kali yang murah kan gitu ya, atau nonton film-film yang lain yang ada di TV bersama keluarga, ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini juga sumber penghasilan, sumber pemasukan, ya. Jadi kegiatan kita sekarang yang di rumah saja bukan tidak ada penghasilan, kita bisa dapat penghasilan dari penghematan yang kita lakukan. Dan yang keempat, sisihkan alokasi biaya makan di luar. Nah ini, toh kita kan udah nggak makan di luar. Makanya tadi saya katakan, saya lihat tadi
para karyawan masih menghabiskan waktunya dan anggarannya dengan makan-makan di restoran, saya kira sebenarnya sudah tidak waktunya juga, selain prokes, atau ya lebih bagus kita bawa dari rumah. Kalau makan juga bisa kita hemat. Kenapa? Kita makan di kantor, karena sebenarnya kantor pun membatasi jumlah karyawan yang masuk. Jadi sepi kantornya, ya sudah di situ aja. Ya, aquanya juga nggak ada yang minum, kita bawa gelas sendiri, kan gratis gitu ya. Kenapa sih mesti ke bawah lagi kan gitu ya? Ya itulah yang menjadi tantangan kita untuk berubah supaya kita bisa menang. Yang kelima, menyisihkan dana untuk post lifestyle, ya. Jadi ya inilah, kita sisihkanlah dana-dana kita, bagaimana kita bisa untuk menghemat, untuk memenangkan pertandingan kita di era pandemi ini. Ya, udahlah lifestyle itu ya nantilah, cukuplah lifestyle-nya main di IG, Instagram, ya udahlah cukup di situ, jangan pakai duit. Cuma main Instagram, ya Facebook bagus, tapi jangan nanti rumahnya diisi dengan bunga-bunga yang mahal terus difoto, nah itu jadi duit lagi gitu ya. Atau gayanya naik sepeda tapi sepedanya Brompton gitu kan, wah itu masalah lagi gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita mau tetap punya inilah ya lifestyle, tapi jangan membangun atau menghadirkan biaya-biaya baru. Begitu Pak Wahyu mungkin yang bisa saya sampaikan sampai saat ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Baik. Saya berikan juga kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya ya, sebelum nanti ada 3 poin lagi yang tadi Pak Haris akan sharingkan ya dalam perencanaan keuangan yang praktis ya. Silakan untuk bisa mengajukan di chat, atau misalnya kalau misalnya hari ini ada yang mau mengajukan langsung untuk bertanya, silakan ya, saya berikan kesempatan. Iya. Baik, kalau misalnya masih belum, ya Pak silakan untuk dilanjutkan kembali. Masih ada 3 hal tadi. Nampaknya ada beberapa hal yang praktis yang akan Bapak akan sharingkan kepada kita, bagaimana bisa mengendalikan atau merancangkan keuangan dalam masa pandemi ini. Silakan Pak. Iya, saya lagi lihat waktunya nih Pak ya, ternyata kenceng juga ya Pak ya. Waktunya sudah mepet sekali. Ya. Saya teruskan aja di sini ya. Oke, ini udah. Nah, kita juga diminta nomor 6, alokasikan dana pendidikan dan hari tua pension plan. Ya, menyisihkan bukan menyisakan. Kalau ini memang bahasanya cukup kritis ya. Misalnya gini, untuk dana pendidikan. Ya, janganlah sampai nanti anak kita mau masuk kuliah atau mau sekolah masih nanya nggak punya duit. Ya, ayo kita orang tua itu punya niatan untuk mempersiapkan dana pendidikan. Itu maaf kalau saya pakai bahasanya, itu kewajiban kita untuk mempersiapkan dana pendidikan. Ya, makanya saya suka kadang-kadang berkomentar, ada orang bilang, ayo anak-anak nabung untuk biaya pendidikannya hari depan. Saya suka bilang biaya pendidikan itu kewajiban orang tua, gitu ya. Nah, ya. Jadi tolong disiapkan dana-dana pendidikannya. Kemudian ini yang paling penting, pension plan. Kenapa saya katakan penting ya? Hari tua kita itu ada perubahan dalam cara pandang. Kalau orang dulu bilang banyak anak, banyak rezeki, kenapa? Nanti kalau tua kan banyak yang ngurusin. Udah nggak gitu lagi ya. Udah nggak gitu. Ya. Yang penting kita jadi orang tua itu orang tua yang sejahtera, orang tua yang membanggakan, tidak memberatkan anak kita, gitu ya. Jadi kita misalnya bisa membantu, karena apa? Masa depan tantangan buat anak-anak kita sudah sangat berat. Jangan kita tambahin lagi dengan harus ngurusin kita. Dia ngurus anaknya aja udah susah nanti. Ngurus kerjaannya juga sudah repot. Masa nambah urus kita lagi, ya. Jadi kalau ada kemarin tanggal 29 ya, hari lansia tuh. Nah, lansia aja siapa bilang, ya kan tidak berguna. Nah, kita mau berguna. Nanti kita lansia pun kita bisa nyanyi kan gitu. Lansia tetap berguna kalau kita punya pension plan yang bagus. Kalau enggak, waduh, bisa menyedihkan kan masa tua. Jadi mau nggak mau itu harus kita siapkan. Ya, ada teman yang bilang,
kamu sudah siapkan dana hari tua? Enggak, semua dana saya untuk pendidikan anak saya, untuk anak saya. Jangan gitu juga. Untuk kita juga perlu, untuk anak juga perlu, ya. Jadi kita harus alokasikan. Jadi nomor 6, ini 2 hal yang penting. Education untuk anak cukup, pension plan untuk kita ada. Ya, ingat, menyisihkan itu bukan menyisakan. Jangan pernah pakai kata-kata nanti kalau ada sisanya. Masa kita mau hidup di hari tua dengan dana-dana sisa, kan gitu ya? Kita alokasikan, bahasa kerennya. Ya, ini buat saya nanti sama istri saya hari tua, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, saya mau piknik terus-terusan tidak mengganggu keuangan anak saya. Nah, itulah yang kita siapkan. Ya, demikian juga dengan dana pendidikan anak-anak, ya, tetap tersedia sehingga kita bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab lah ya, gitu. Kemudian yang ke-7, punya proteksi. Ini tadi yang saya katakan dengan asuransi. Hospitalization. Ini mahal, Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang paling menggerogoti keuangan kita sebenarnya adalah kalau ada yang sakit. Orang tua sakit, anak sakit. Nah, itu duit yang kita tabung tuh bisa habis gitu. Ya. Jadi persiapkan dengan menyediakan ya dana proteksi. Ini yang saya sebut tadi mitigasi resiko. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya anak berobat itu kan biasanya waduh habis-habisan, ya. Jangan, sekarang kita siapkan semuanya. Ya. Kita kasih proteksinya. Kita beli yang sesuai dengan usianya. Kalau usianya masih muda murah kok. Ya. Jadi dengan demikian padahal Anda tahu sekarang masuk rumah sakit ya untuk let's say kita bilang satu orang satu kamar itu yang harganya itu sudah sampai 1,5 juta satu malam. Belum biaya berobatnya, ya. Ada teman saya yang berobat kena COVID, ya, dia bayar sendiri udah hampir 300 juta. Tuh. Nah, cari asuransi yang bisa proteksi itu, nggak mahal-mahal kok. Ya, saya nggak usah sebut nama perusahaannya, ada. Hampir semua perusahaan sekarang punya proteksi COVID, gitu. Ya, lebih maju lagi kalau dirawat di rumah. Apa namanya dalam karantina mandiri itu mandiri pun diganti oleh perusahaan asuransi. Jadi sekarang sangat maju, tinggal kita siapkan dananya. Pak, susah Pak, nggak punya duit. Saya sebut tadi alokasikanlah dari depan. Ya, jangan ditunggu sampai punya duit atau sisanya baru dibeli, jangan. Semua dana kita bisa kesedot kalau sudah ketemu dengan yang namanya penyakit. Dan yang terakhir, yang ke-8, ya. Nah ini, sepakat dan terbuka antara suami dan istri. Saya boleh katakan, ya. Ini maaf nih, mungkin saya terlalu keras bicaranya. Sebenarnya yang sering merusak perencanaan keuangan itu adalah orang-orang yang kita sayangi. Ya, percaya deh. Kalau istri sudah minta duit mau beli, rasanya nggak bisa ditawarkan gitu. Padahal kita bilang ini nggak ada alokasi itu. Satu istri. Yang kedua siapa? Anak. Kita selalu bilang apapun kalau untuk anak saya perjuangkan, salah loh gitu ya. Gitu. Jangan begitu. Ya, dialokasikan. Jangan kalau udah atas nama anak semua dibenarkan. Nggak gitu ya. Jadi kita harus sepakat suami istri yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, jadi yang bikin duit kita habis itu sebenarnya ketika anak kita minta A, minta B, saya kan udah kerja seharian, anak saya minta saya belikan. Itu yang membuat ya keuangan kita berantakan. Banyak yang tidak sadar itu. Dikira tuh yang jadi rusak itu kalau belanja-belanja, bukan. Ya, keluarga gitu. Ya, kalau sudah keluarga, maaf nih, saya lihat ini ada siapa ya? Simanjuntak ya. Marpaung nih orang-orang saudara-saudara saya. Kalau ada urusan adat itu katanya, nah mesti bayar sana, bayar sini. Udah dialokasikan belum gitu. Itu kan yang kawin itu anaknya tulang saya mesti kasih duit. Oh betul, alokasikan belum. Iya kan? Wah bagaimana Pak kalau saya nggak ngasih? Nggak bisa, itu alokasikan. Maka kita harus tertib gitu loh.
Kalau enggak maju-maju, kita bukan apa-apa kok. Bukan kita enggak peduli sama lingkungan. Kita tidak akan pernah bisa berkembang, gitu ya. Nah, ini yang nomor 8 yang paling penting kita lakukan, ya. Jangan karena urusan-urusan orang yang kita cintai, jadi semua keuangan kita jadi berantakan. Ya, maka ada kalimat sepakat dan terbuka suami dan istri. Ya, jadi kita sepakat. Jangan sampai nanti misalnya istri bilang, "Pak, ini saudaranya bapak saya ini, anaknya si ini mau ada acara kita harus nyumbang." Wah, jangan gitu kan. Terus dia bilang, "Kamu kan kemarin waktu keluargamu nyumbang, sekarang ini nyumbang dong." Lah kan beda. Nggak bisa juga semua harus sama. Inilah yang dibicarakan dalam hubungan suami istri. Ya, bicarakan. Ya, jangan sampai terjadi perselisihan. Ya, dulu orang tuamu, sekarang orang tuaku, ya nggak gitu juga. Ini keluarga kita, ya. Itu Pak Wahyu mungkin 8 poin. Ya, baik, silakan. terima kasih Pak Haris yang sudah lengkap memberikan kepada kita panduan 8 hal mengenai perencanaan keuangan keluarga dalam masa pandemi atau dampak COVID-19 ya. 9. Nah, sekarang Pak Haris, kalau kita menyatakan bahwa mengelola semua keuangan dikala uangnya masih banyak sih masih oke. Ya, tapi kalau misalnya uangnya nggak ada, apalagi yang mau dikelola, kan begitu ya. Nah, apa yang kita perlu persiapkan juga dasar firman Tuhan ya kepada kita, ya supaya baik dalam kekurangan atau kelebihan pun kita masih bisa bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Waduh Pak, amin. Itu memang ini kita ini masuk ke dalam ini ya firman Tuhan ya. Memang saya beberapa kali atau berkali-kali saya coba baca firman Tuhan ya. Jadi memang di sana itu di firman Tuhan itu boleh kita katakan ada berapa katanya Pak Wahyu 2.500 statement tentang pengatur keuangan di Alkitab kita itu. Ya kan? Jadi banyak sekali pengelolaan keuangan. Ya, sampai-sampai kita suka bilang kalau yang kaya-kaya itu, ya teman kita sebelah juga bilang gitu, orang Kristen gitu kan. Kalau yang teroris itu yang sebelah sana kan gitu. Jadi kita bagi kerjaan gitu ya. Tapi ya betul, karena firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengelola berkat, gitu ya. Berkat Tuhan nggak kurang-kurang kok, gitu ya. Kita tersedia. Apalagi lagu kita di sekolah minggu ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Harusnya kan kita itu berkecukupan. Ada yang tanya sama saya, "Pak, kenapa ada orang Kristen jadi miskin?" katanya. Apa Tuhan tuh membeda-bedakan kan gitu? Kenapa ya gitu? Kok ada yang miskin, ada yang kaya? Saya bilang lebih banyak yang kaya kok dari yang miskin kan gitu. Ya, oke. Mari nanti kita bahas hal itu lebih jauh lagi. Kita akan lihat firman Tuhan. Nah, ini ya. Kelola uang, ya, bagaimana sebagai penata layanan yang baik atas harta. Kalau bahasa perusahaannya namanya Good Corporate Governance, nah gitu, GCG. Duit pun, aset kita pun, keuangan kita pun harus dikelola dengan tata layanan yang baik, ya, penata layanan yang baik. Ya. Jadi kalau kata di company itu, uang-uang yang nggak jelas itu jangan dimasukkan ke perusahaan. Harus know your customer. Jadi kalau kita dapat duit haram itu jangan dimasukin. Nggak boleh. Itu kata perusahaan. Saya rasa Tuhan kita pun sama ya. Kita nggak boleh main duit-duit yang seperti itu. Ya, jadi kita kelola semuanya dengan yang baik. Dan jelas Tuhan katakan, kucukupkan. Memang dicukupkan ya. Doa kita pun, doa Bapa kami pun bilang makanan yang secukupnya, bukan dibilang berlebihan kan gitu. Jadi saya kira kalau kita rajin baca Alkitab, maka kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang bagus-bagus untuk kita lihat. Pertama, Tuhan yang punya segalanya, saya adalah pengelola harta. Iya kan? Jelas itu Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Terus kita ini apa? Ada yang bilang kita ini bendahara, gitu tuh. Yang namanya bendahara yang punya duit apa bukan? Kan bukan. Yang namanya bendahara harus bikin laporan pertanggungjawaban kan?
maka dicatat. Nanti yang punya nanya, bacanya di mana? Yang namanya bendahara itu harus mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi semua berkat yang sudah kita terima, waktunya akan tiba, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, hey Hari, saya kasih kamu rumah, saya kasih kamu harta, apa yang kamu lakukan dengan itu? Nah, terus tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa masih miskin? Oh, Tuhan juga nggak terima. Ya, ingat ada perumpamaan tentang talenta, kan gitu. Simpan aja, Pak. Saya takut nanti ditanya Tuhan, saya dimarahin. Tuhan tidak minta itu, kan gitu. Ya, jadi banyak di Alkitab kita baca talenta itu, perumpamaan tentang talenta. Jadi dari Mazmur ini jelas-jelas dikatakan Tuhan yang punya segalanya, saya adalah pengelolanya. Ya, kita pengelola harta yang disediakan Tuhan buat kita. Ya, itu jelas. Dan kita diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua, menguasai diri untuk setia dalam hal-hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu di Lukas. Kita sama-sama tahu siapa penulis Lukas, ya, seorang dokter yang sangat ilmiah, ya. Jadi dia jelas-jelas bilang, makanya saya kasih contoh tadi cuma dana untuk beli singkong, gitu kan? Nggak usah yang gede-gede lah. Kalau singkong aja, rokok aja, uang parkir aja, ya, kita tidak bisa menatanya dengan baik. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan yang besar-besar? Ya, kita jadi karyawan kecil. Saya kan karyawan kecil, yang duitnya banyak kan yang gede-gede, ya kan? Mungkin ini perlunya untuk yang besar-besar. Enggak. Tuhan semua punya rencana. Ketika kita setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan percayakan yang lebih besar. Saya kira ini buat orang Kristen sudah menjadi patokan dan sering selalu dibicarakan. Ya, jadi kita harus setia dalam yang kecil-kecil. Ayo nanti habis atau setelah selesai kita bicarakan ini, kembali ke rumah lihat duit-duit yang 500.000 koin-koin ditaruh di mana, jangan-jangan berantakan di mana-mana. Masuk ke parkir ke mobil, jangan-jangan uang 5.000 sebelah mana, uangnya nggak tahu, pas ditanya di mobil itu ada duit berapa, nggak tahu kan gitu. Tuhan akan bilang, setialah dalam hal-hal kecil. Jadi kita harus setia supaya Tuhan kasih yang besar. Ya, kita rubah hidup kita. Dan yang terakhir mungkin ya, yang ketiga ini. Nah, ya, semakin besar kasih karunia atau kepemilikan, semakin besar tanggung jawabnya atau pemberiannya. Ini saya coba bacakan supaya kita sama-sama bisa dapat. Jadi 2 Korintus 8 ya, ayat 14 sampai 15 ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ini tadi yang saya katakan BPJS. Anda bayar bukan diberatin, supaya ada keseimbangan. Ya, Anda kasih, maaf nih kalau kita bilang pun, kasih kolektor, bukan supaya Anda berat. Supaya rumah Tuhan tuh beroperasi, ya. Supaya semua kegiatan gereja itu bisa berlaku. Ya, Anda bukan diberatkan. Itu hanya bagian kecil, ya. Itu sudah dicukupkan untuk kita. Dan ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi ingat, jangan pernah bosan memberi, jangan pernah bosan berbagi, karena kita punya kekurangan dan akan dilengkapi, akan dicukupkan kekurangan kita dengan apa yang bisa kita dapat dari banyak hal di luar sana. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi Tuhan itu memang sungguh luar biasa, dia sudah atur semuanya. Ya, nggak ada yang bilang kurang, nggak ada yang bilang kelebihan. Ya, untuk kita jadi sombong pun tidak pada tempatnya, untuk kita mengeluh pun tidak pada tempatnya. Ya, Tuhan tidak suka juga dengan umatnya yang mengeluh.
ya, maka dia sudah cukupkan. Ya, itu Pak Wahyu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik. Untuk hari ini. Ya. Ya, luar biasa teman sekalian, dan kita mendapatkan satu berkat yang besar di apa yang disampaikan oleh Pak Haris, ya, baik dari aspek untuk perencanaan keuangan secara praktisnya, dan juga adalah bagaimana bekal firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa kepemilikan itu tidak selalu kepada masalah harta yang banyak, tapi kepemilikan juga adalah hal yang kita syukuri dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan kita punya hubungan dengan gereja yang memberikan support kepada kita, ya, dan juga adalah bagaimana kita pun diajarkan juga untuk bisa saling berbagi, ya, kepada mereka-mereka yang berkekurangan. Ya, demikian juga yang berkekurangan pun adalah untuk bisa senantiasa mengucap syukur dengan apa yang ada, untuk stop mengeluh. Ya, tapi adalah bisa melakukan apa yang menjadi baik. Nah, teman sekalian, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Waktu sudah menunjukkan jam 9:05, ya. Saya berikan 2 saja, ya, kepada teman-teman sekalian. Andai kata ada pertanyaan, ya silakan untuk bisa buka mic-nya saja, langsung bertanya kepada Pak Haris. Ya, silakan. Baik, apa yang telah disampaikan atau juga ada hal-hal yang lain, ya, untuk yang masalah perencanaan keuangan di dampak corona ini, ya silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Boleh saya, Pak? Selamat ya, malam. silakan Bu Dewi. Ya, langsung saja Bu Dewi. Selamat ya. malam Pak Haris. Mengenai malam. mengenai emergency fund, saya hanya ingin bagaimana pendapat Bapak pemasukan sebelum wabah 100%. Setelah wabah ya kira-kira 25%. Bagaimana, ya idealnya bagaimana Pak? Mohon dari pendapat Bapak kayak gimana? Kita kan sebagai ibu rumah tangga dan saya juga ada sedikit bisnis. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi atau mau ini langsung? Berikan kesempatan terlebih dahulu. Satu lagi ya teman-teman sekalian. Ya, biar sekaligus nanti dijawab oleh Pak Haris. Ya, gini. Silakan. Langsung buka mic-nya saja. Oke Pak, bisa dijawab dulu yang pertama Pak. Oke. Ya, dari Dewi. Ya, jadi begini Bu Dewi. Sekarang tinggal katanya 25%. Sarannya tadi seperti kita katakan memang langkah yang paling awal dilakukan adalah menata ulang portofolio tadi ya. Coba diatur lagi 10, 20, 30, 40. Diatur ya supaya semuanya tetap kebagian ya. Jadi jangan sampai bahasanya tadi apa di-sacrifice. Yang ini nggak usah dulu lah, kali ini nggak menabung, jangan juga ya. Karena kita tahu di ujung sana matahari akan terbit dan kita akan menghadapinya. Jadi kita harus siap selalu ya. Yang kedua yang disarankan adalah bagaimana kita coba mencari pendapatan lain. Ya, mungkin kita usaha atau seperti yang saya cerita tadi, penghematan. Ya, mana yang bisa kita lakukan. Ya, nggak apa-apa kok. Sekarang kalau dokter saya bilang makanan Batak diganti sama makanan Sunda. Nah, itu bagus Pak. Sehat kok gitu kan. Biasanya makan daging, sekarang sayur-sayur itu oke gitu kan. Tahu deh. Jadi itu saran yang bagus juga gitu kan. Selain kita sehat, kita olahraga, nah itu kita bisa kumpulkan anggaran-anggaran kita. Ya, dengan demikian kita bisa dapat solusinya. Ya. Yang ketiga, nah cobalah kita lakukan tadi kolaborasi. Ya, saya kasih contoh tadi di gereja di tempat saya ya, di sini. Nah, maka ya kita bersama teman-teman coba bikin usaha. Ya, kita bikin usaha tambahan. Bersama gereja kita buat UMKM, kita bikin apa ya? Kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan bersama dengan teman-teman. Ya, sehingga kita nggak merasa sendiri, Bu. Ya, 25% tinggal sendiri kok kayaknya ditinggal. Enggak. Banyak kok yang lain sama, Bu. Ya. Jadi tetap kuat, tetap semangat. Ya, itu Ibu Dewi ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Haris, ilmu yang sangat bermanfaat. Selamat malam. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya berikan kesempatan teman-teman sekalian satu pertanyaan kembali dari rekan-rekan kepada Pak Haris. Silakan. Bisa via chat atau langsung juga.
Masih ada? Oke, ya baik, kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Haris yang telah menyampaikan satu tips yang sederhana, yang praktis yang bisa lakukan di dalam kerangka kita menghadapi perencanaan keuangan dalam dampak COVID ini. Paling tidak ada 8 tadi ya, 8 satu prinsip yang lakukan ya. Yang pertama adalah bagaimana mampu mengendalikan gaya hidup, ya lifestyle. Kemudian yang kedua adalah kelola hutang dengan baik. Yang ketiga adalah kenali kondisi keuangan atau portofolio ya pribadi ya keluarga. Kemudian yang keempat adalah mengatur budget dengan sederhana. Yang kelima adalah sediakan untuk dana darurat emergency fund yang cukup. Dan yang keenam adalah mengalokasikan untuk dana pendidikan dan juga hari tua atau education plan dan juga pension plan. Dan yang terakhir adalah mempunyai proteksi keuangan, hospitalization, dan yang tak kalah penting nomor 8 adalah ada satu kesepakatan bersama ya antara suami dan istri dalam rangka untuk hal ini. Nah, dengan demikian bahwa ditutup kembali dengan dasar firman Tuhan yang meneguhkan terhadap bagaimana cara mengelola keuangan baik, di mana kita ada sebagai pengelolanya dan Tuhan juga yang memberikan berkat kepada kita semuanya. Dan biarlah ini bisa memberikan satu pandangan kepada kita dan juga kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari yang datang, sehingga kita tetap kuat dan juga sejahtera di keluarga kita. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Haris yang sudah menyampaikan paparannya pada malam hari ini. Terima kasih. Pak Wahyu, saya mau tambahin boleh Pak Wahyu? Satu aja. Oke, ya, silakan. Pak Wahyu? Ya. Oke. Buat teman-teman yang ada di lingkungan gereja, ya, jika mendengar jemaat kita, saudara kita, teman kita bermasalah dengan masalah pinjam meminjam, ya, misalnya ada pinjol, ada kartu kredit, biasakan dibicarakan di teman-teman di gereja. Jangan diam-diam nanti pusing sendiri, ya. Jadi itu solusi yang sekarang sedang kita sarankan, bahwa jangan pernah punya masalah didiamkan sendiri. Ngomonglah, mungkin di gereja ada yang bisa diajak ngomong, ya. Ada seperti di Surabaya sudah terikat pinjol yang sudah sekian banyak, diam-diam gitu ya. Atau ada supir yang bunuh diri gara-gara pinjolnya kebanyakan, ya. Ya, kenapa saya katakan janganlah sampai orang Kristen ikut-ikutan seperti itu. Bicarakan. Kalau nggak salah saya kan di firman Tuhan dikatakan bicarakan di saudara-saudara kita di gereja seiman, ya. Saling berdiskusilah, saling berbagilah. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Itu Pak Wahyu tambahan dari saya, ya. Semoga baik, terima kasih Pak Haris. Ya, silakan Pak Tri. Ya, baik Pak Haris, Pak Wahyu, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Pak Wahyu juga terima kasih yang sudah memandu talk show pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan tiba di penghujung acara. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan ya pujian ya, rekaman pujian dari kelompok kecil ini, dari kelompok kecil 56 dan 58 ya. Mudah-mudahan kita terberkati dengan pujian yang dibawakan.
Bapak dan Ibu sekalian, sebelum nanti doa penutup oleh Penatua Nugraha Budi, kita akan ada sesi foto bersama ini. Jadi mohon Bapak Ibu berkenan membuka kameranya. Nah, boleh nyisir-nyisir sedikit lah sebelum foto. Biar kelihatan ini, kameranya tolong dibuka, biar kelihatan wajah-wajah ceria setelah menerima tips mengelola keuangan. Pak Wahyu yang akan ambil fotonya ya Pak Wahyu ya. Baik, ada 2 halaman Mas sekalian ya, kita akan foto bersama ya. Untuk lembar pertama 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua adalah 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Doa penutup oleh Penatua Nugraha Budi, silakan Pak Budi. Baik, mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan kembali melalui Pak Haris yang telah Tuhan pakai untuk menolong kami, mengingatkan kembali, men-sharingkan kembali bagaimana kami juga selaku anak-anak Tuhan bertanggung jawab di dalam mengelola uang maupun berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memakai Pak Haris dan Tuhan yang akan terus memberkati Pak Haris di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan maupun usaha yang ditekuni. Boleh Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang akan terus memampukan untuk menjadi saksi Kristus dan juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama di dalam lingkungan yang makin luas lagi. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami di dalam perjuangan melawan pandemi dan juga pemulihan ekonomi, dan juga untuk seluruh rakyat boleh mendukung, berjalan bersama, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Kau juga tahu keadaan kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang akan menolong, berikan kami hikmat, bijaksana, kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan dan terus menunggu jawaban dari Tuhan dan juga terus melakukan apa yang kami bisa lakukan. Bapak, kami akan mengakhiri acara ini dan beristirahat, kiranya Tuhan berikan istirahat yang cukup supaya esok hari kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan. Kami naikkan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.